Sahabat GPIB beserta keluarga, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bertemu lagi naik call pada malam hari ini. Saya Pendeta Emeritus Adri Samsudin. Saya terdaftar menjadi warga jemaat GPIB Menara Kasih Bekasi. Baiklah, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Ester pasal 2 ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-18. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau bersabda bagi kami melalui firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Kami pun telah membuka ladang loh hati kami. Berikan tuntunan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapat hikmat dan pengertian. Kami berbahagia diberkati, tidak saja mendengar, tapi melakukan kehendak-Mu. Kuduskan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang memberitakan, berkati kami umat-Mu yang mendengarkan. Dalam kasih-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ester pasal 2 ayat 15 hingga yang 18, demikian firman Tuhan. Ketika Ester anak Abihail, paman Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, ia tidak minta apapun selain dari yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Ester menimbulkan rasa sayang pada setiap orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke istananya pada bulan Tebet, bulan ke-10, pada tahun ke-7 pemerintahannya. Ester dicintai oleh raja lebih daripada semua perempuan lain. Ia mendapat kasih sayang raja lebih daripada semua anak dara lain, sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian raja mengadakan perjamuan besar bagi semua pembesar dan pegawainya, satu perjamuan karena Ester. Baginda menitahkan pembebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaknya bagi raja. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Ester artinya bintang. Ia diangkat Mordekai, pamannya, sebagai anaknya. Ketika terjadi penolakan Wasti sebagai ratu, terjadilah pengganti Wasti, yaitu semua wanita-wanita yang baik, yang cantik-cantik, diadakan kontestan untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum itu kenapa Wasti diganti? Ia tidak mendengar atau ia menolak permintaan Raja Ahasuerus supaya tampil dengan kemegahan kecantikannya, namun dia tidak mau. Di sini sebenarnya ada positif dan ada negatif. Kenapa Ester sehingga menggantikan Wasti? Tapi kita tinggalkan yang positif dan negatif itu, kita masuk saja ke persoalan. Dampak daripada Wasti
menolak panggilan raja untuk tampil bagi semua pembesar-pembesar yang diundang oleh raja, sehingga raja mengeluarkan titah supaya jangan suami-suami tidak mendengarkan atau bisa dibantah oleh istri. Dengarkan titah daripada raja pasal 1 ayat 22 yang mengatakan, raja mengirim surat ke seluruh daerah kerajaan, setiap daerah menurut tulisannya dan setiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara dalam bahasa bangsanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, kalau orang Jawa ditulis dengan bahasa Jawa, kalau orang Sunda ditulis bahasa Sunda, orang Manado ditulis bahasa Manado, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, titah raja mengeluarkan maklumat supaya wanita tunduk kepada suaminya, sebab suami adalah kepala. Seperti Kristus katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nah, oleh sebab itu, wasti tidak tunduk kepada perintah daripada raja. Jangan sampai juga ibu-ibu melanggar perintah raja, yaitu Yesus Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Tuhan. Dan suami, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jangan ada di pikiran suami untuk menggantikan ratu yang lain di dalam kehidupannya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai manusia. Nah, untuk ibu-ibu diingatkan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka marah, bawel, cerewet. Nah, tinggalkan itu semua agar keharmonisan hidup dalam keluarga itu sungguh terjalin. Demikian juga suami harus menyayangi istrinya dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, kita masuk dalam persoalan pokok tadi, yaitu Esther. Esther artinya bintang yang saya katakan tadi. Dia menjadi bintang di antara gadis-gadis yang cantik-cantik. Kenapa? Kecantikannya itu bukan saja yang dilihat oleh banyak orang dari luar, tapi dari dalam hatinya. Inner beauty dalam hidupnya itu muncul setiap ia berkata-kata, setiap dalam penampilannya maupun dalam percakapannya dan senyumannya. Sehingga Hegai sebagai penjaga-penjaga, dayang-dayang daripada wanita-wanita itu menempatkan Esther di tempat khusus. Kita lihat ayatnya yang 9 pasal 2. Gadis itu sangat baik dalam pandangannya dan menimbulkan kasih sayang, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan makanan khusus kepadanya. Ia juga memberikan kepada Esther 7 dayang-dayang yang terpilih dari istana raja dan memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian terbaik di balai perempuan. Jadi Bapak Ibu, khususnya anak-anak gadis-gadisku yang di rumah masing-masing, kita lihat bagaimana penampilan Esther. Dia menjadi bintang bukan saja terhadap sesamanya, tapi dia menjadi bintang bagi Raja Ahasuerus. Sehingga ia dikasih wangi-wangian yang dirawat dengan baik, dibina dengan baik. Dayang-dayang ini sudah tahu keinginan raja. Dayang-dayang ini tahu bagaimana penampilan di hadapan raja. Tidak gampang. Sehingga Esther dikasihi dan dicintai oleh Raja Ahasuerus. Sehingga raja dikatakan di sini, Baginda menitahkan pembebasan pajak daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layaknya
bagi raja, baginda menaruhkan mahkota di atas kepalanya. Nah, baik, khususnya anak-anakku, gadis-gadisku yang cantik-cantik di rumah masing-masing. Rawat dirimu dengan baik, minta hikmat dan pengertian dengan Tuhan, rajinlah membaca Alkitab, di dalam kamarmu jaga dan lindungi privasimu, bersyafaatlah kepada Tuhan. Kalau kau minta pasangan hidup, berlututlah kepada Tuhan. Raja di atas segala raja akan mendengarkan seruanmu. Sebab kecantikan itu atau kecantikan kemolekan itu adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi jagalah dirimu dengan baik dan layanilah seorang akan yang lain. Hormatlah kau kepada bapakmu, mamamu yang sebagai orang tuamu di rumah. Dia juga sebagai raja dan ratu bagi hidupmu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah kita sebagai warga GPIB, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, kita boleh belajar dengan Esther dan kita boleh belajar dengan firman Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, syukur limpah banyak, terima kasih, terpujilah namamu. Kalau Esther diterima oleh Raja Ahasuerus sebagai ratu, biarlah ratu-ratu yang ada di rumah tangga kami masing-masing, kami sebagai suami, kami boleh menyayangi dan mengasihinya dengan sungguh. Dan Tuhan memberkati bahtera rumah tangga kami. Dan biarlah istri, ibu-ibu menghormati suaminya sebagaimana yang Engkau perintahkan, agar jangan ia melanggar perintah firman-Mu. Demikian juga dengan para suami. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami yang sudah waktunya berumah tangga, baik pria, laki-laki maupun perempuan. Berikanlah pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang bertanggung jawab, yang mempunyai kasih, dan rajin beribadah. Biarlah anak-anakmu, anak-anak yang mendapat hikmat dan pengertian, anak-anak yang diberikan masa depan yang terbaik. Terpujilah namamu. Berikan kami masing-masing kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal daripadamu, sehingga kami domba-dombamu. Kau kenyangkan kami dengan berkat-berkat jasmani dan rohani, dan sehingga padang-padang berkat-Mu yang penuh dengan anugerah dan kasih, kami domba-domba-Mu menikmatinya. Sebentar lagi kami akan istirahat, selimuti kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh beristirahat, besok pagi bangun, dan Tuhan memberkati. Sehingga anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati persekutuan kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal merupakan salah satu dari 3 jemaat mandiri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sebagai minoritas, tantangan dan hambatan berupa teror dan ancaman turut mewarnai perjalanan iman Jemaat Air Hidup Kamal. Tetapi semangat persekutuan tidak pernah kendor. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1993 sebagai Jemaat Mandiri GPIB ke-215. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal bukanlah jemaat yang besar. Saat ini terdiri dari 29 KK, di mana 80% KK adalah lansia. Pekerjaan anggota jemaatnya terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga,
pekerja serabutan, buruh harian, pensiunan, pelajar dan guru dengan upah kerja masih di bawah UMR, sehingga secara ekonomi GPIB Jemaat Air Hidup Kamal juga bukanlah jemaat yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1986, GPIB diberikan tanah di wilayah Kelang ini oleh Bupati untuk membangun gedung gereja. Lahan ini jaraknya sekitar 3,9 km dari lokasi gereja saat ini. Namun pada tahun 1988, ketika panitia pembangunan mulai bekerja menguruk tanah, rencana pembangunan ditolak oleh Bupati yang baru dengan alasan gereja terlalu mendominasi sebab sudah ada GKJW dan gereja Katolik di wilayah ini pada saat itu. Sejak saat itu, tanah tersebut atau tanah ini menjadi lahan nganggur. Tanah uruk yang telah ditimbun diambil oleh oknum-oknum setempat. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa pihak tidak dikenal yang menggunakan tanah ini sebagai sawah dan menanami pohon pisang tanpa izin dari gereja. Sejak September 2023, kami melakukan pembersihan pada lahan dan melakukan pengawasan secara berkala. Mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kami berencana untuk membangun pagar tembok dari beton untuk mengamankan lahan ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami di kemudian hari, jika Tuhan berkenan, maka di lahan ini dapat dibangun kos-kosan sebagai usaha PEG. Mengingat lokasinya yang sangat strategis dekat dengan Universitas Trunojoyo Madura. Tetapi kami pun menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami memohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menopang kami di dalam daya, dana, dan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.